Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ismiani, kelas 7D, MPM 180102-182. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultur dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian multikultur. Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state, bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan dan bidang lainnya. Pendapat Tiller 2004. Selanjutnya, konsepsi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultur merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Menurut Hidayat 2001, pentingnya pendidikan multikultur ini semakin diperkuat oleh derasnya tantangan globalisasi sebagai dampak kemajuan ipteks yang merupakan ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa dan karakteristik pluralis. Selanjutnya, pengembangan model pendidikan multikultural. Yang pertama, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman. Yang kedua, pengintrogasian domain multikultural secara holistik. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Yang kelima, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Selanjutnya, model pendidikan multikultur yang harus dimiliki siswa. Yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman terhadap keragaman. Yang kedua itu sikap dan keterampilan hidup dalam keragaman. Yang ketiga, sikap dan toleransi. Yang keempat, ketertanggapan dan tanggung jawab. Yang kelima, keterampilan merencanakan. Selanjutnya, 5 model multikultural yang berkembang menurut Bank 1995. Yang pertama itu mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya lain. Yang kedua, hubungan manusia. Dan yang ketiga, single group of studies, hal-hal yang memajukan pluralisme. Yang keempat, pendidikan multikultur harus melalui reformasi pendidikan. Dan yang kelima, pendidikan multikultur yang bersifat rekonstruksi sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan multikultur menurut Raharjo 2005. Yang pertama itu meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapkan masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Baiklah, selanjutnya, melalui pendidikan multikultur, siswa dapat memahami dan mengapresiasikan nilai diri dan masyarakatnya di tengah-tengah keragaman budaya. Selanjutnya, 3 jenis pendidikan multikultural yang dikembangkan. Selanjutnya, 3 jenis pendidikan multikultur yang dikembangkan di Amerika, Asia, Eropa, dan Australia. Yang pertama itu pendidikan multikultur yang menekankan pada informasi. Yang kedua,
pendidikan multikultur yang menekankan pada bagaimana siswa belajar tentang keberagaman. Dan yang ketiga, yang menekankan pada isu dan tindakan sosial. Selanjutnya, sedangkan menurut Catherine 2000 dan Maria 2001, tujuan dari pendidikan multikultur itu adalah menyiapkan peserta didik menjadi orang yang sensitif terhadap tantangan masyarakat yang pluralis. Selanjutnya, pendidikan multikultur dalam konteks intrusional. Proses pendidikan multikultur harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Tidak ada pemaksaan dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa, mengakses informasi yang dibutuhkan. Menurut Sedman 2002, Janes 2001, Catherine 2000. Selanjutnya, ada beberapa metode mengajar yang feasible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultur ini. Yang pertama itu modeling, menjadikan diri sendiri atau orang lain menjadi contoh. Yang kedua itu trials and errors, memberikan kebebasan kepada siswa. Dan yang ketiga, Paulus clarification technique, PCT, penjernihan penjelasan. Dan yang keempat itu conflict resolution, mengajak siswa untuk menggagas. Selanjutnya, pengembangan model pendidikan multikultur untuk menghindari bias nasionalisme. Hal itu dapat dilaksanakan melalui yang pertama, pengembangan personalita, fisik, emosi, intelek, etika, moral. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Dan yang keempat, pengintegrasian pendidikan multikultur dalam kurikulum. Selanjutnya, fokus pendidikan multikultur dapat diarahkan pada yang pertama, pembentukan karakter multikulturalisme siswa. Yang kedua, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama and socio-fragmentation. Yang ketiga, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial. Dan yang kelima, pengembangan jiwa tanggung jawab. Nah, selanjutnya, pendidikan multikultur dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN dan ilmu pengetahuan sosial. PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang harus dibelajarkan kepada siswa dari jenjang SD sampai SMA. Selanjutnya, jika PKN lebih menekankan pada bagaimana siswa memahami hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, pembelajaran IPS lebih diarahkan pada upaya bagaimana menjadikan siswa mengenal potensi diri dan lingkungannya. Selanjutnya, civic community menjadi target akhir dari pembelajaran IPS. Namun, pencapaian ke arah itu memerlukan berbagai upaya dari guru, siswa, dan lingkungan sekitar secara holistik dalam format desain instruksional yang berbasis nilai-nilai yang beragam. Selanjutnya, integrasi pendidikan multikultur dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dan ilmu pendidikan sosial atau IPS pada dasarnya sudah terlihat dari candraan kompetensi di kedua mata pelajaran tersebut. Kurikulum 2004. Selanjutnya, NCSS 2004 atau NCSS 2004 merekomendasikan sebuah strategi pengembangan pendidikan multikultur dalam social studies atau pendidikan IPS melalui integrasi materi multikultur ke dalam setiap unit atau kompetisi dasar sesuai jenjang kelas dan semester kemunculannya. Selanjutnya,
Berdasarkan rasional dan beberapa temuan penelitian di atas, tampak bahwa pada dasarnya dalam mata pelajaran PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultur ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah penutup. Dengan berakhirnya penjelasan saya yang tadi, maka berakhirlah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.